Salah satu hal yang sering muncul dalam pikiran kita adalah rasa khawatir. Dan tentu setiap orang yang hidup di muka bumi ini pasti pernah mengalami yang namanya rasa khawatir. Dan itu sebenarnya adalah pertanda baik, bahwa itu artinya Anda hidup, Anda beraktivitas. Tidak semua rasa khawatir itu menimbulkan hal yang negatif, tapi juga bisa menimbulkan hal yang positif. Tetapi bagaimanapun juga, rasa khawatir yang berlebihan adalah satu hal yang melumpuhkan kita. Dan mengapa orang khawatir? Dan apa rasa khawatir itu? Banyak orang bertanya, dan banyak orang ingin tahu, dan banyak orang ingin mendapatkan solusi dari rasa khawatir ini. Dan apa itu khawatir? Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasa khawatir dapat disamaartikan dengan takut, dengan gelisah, ataupun dengan cemas. Tiga hal ini, saudara. Jadi rasa khawatir bisa juga menjadikan takut, dia cemas, dia gelisah. Dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus, dan mengapakah orang di dunia ini bisa merasakan hal yang demikian? Saya melihat ada tiga hal, tentu bisa ditambah lagi, tapi minimal ada tiga hal yang membuat orang khawatir. Dan apa penyebab khawatir? Rasa khawatir apa yang dia rasakan? Yang pertama adalah karena faktor jasmani, materi, dan duniawi. Ada banyak orang merasa khawatir akan hal ini. Golongan orang miskin misalnya, dia khawatir akan apa yang dia makan, besok apa yang akan dia pakai. Mungkin tidak banyak berbagai pilihan pakaian yang dia miliki. Untuk orang kaya, jangan pikir hilang dari rasa khawatir. Dia mulai khawatir bagaimana dengan hartanya. Mungkin ada orang yang akan mengambilnya, dia perlu menjaga ketat, dia perlu bahkan menjaga pribadinya sendiri. Ada banyak orang yang mencelakakan dia, yang ingin merebut harta. Sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu tidak terhindarkan. Yang kedua adalah rasa khawatir bisa muncul karena tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan di dalam diri seseorang. Dan yang ketiga adalah karena rasa khawatir terhadap kematian. Dan tiga hal ini memang sering kali dialami oleh setiap manusia. Sering kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana cara mengatasi rasa khawatir ini? Dan terlebih atas ketiga faktor di atas. Yang pertama adalah 2 Korintus pasal 5 ayat 20 mengatakan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Mengapa bisa manusia yang hidup di dunia ini timbul rasa khawatir? Karena sesungguhnya faktor paling utama, faktor paling dalam adalah karena dia belum diperdamaikan dengan Allah, saudara. Dia masih musuh Allah, dia masih seteru sang sumber damai, dia masih seteru sang sumber ketenangan. Saya kasih dalam Tuhan Yesus. Yesus pernah berseru, marilah pikul aku yang ku pegang, dan kau akan tenang, katanya. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah didamaikan dengan Allah, orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, yang di dalamnya ada Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran dan juga Roh penghibur, maka dia tidak lagi khawatir akan hal-hal yang sifatnya materi, jasmani, dan duniawi. Mengapa? Karena dia sudah memiliki satu nilai yang kekal di sorga, jaminan pasti di sorga. Lukas pasal 12 ayat 20 mengatakan apa? Di situ ada orang yang sudah sangat kaya, dan dia berkata, tenanglah jiwaku. Tapi Yesus berkata, hai orang bodoh, besok juga nyawamu akan diambil. Apakah gunanya semua itu? Oh, dia tidak perlu khawatir tentang semua ini, saudara, tentang hal-hal di dunia ini, karena dia memiliki jaminan kekal di sorga. Lalu apalagi? Dia tidak memiliki ketenangan, dia tidak memiliki kedamaian. Oh, mustahil. Ada Roh penghibur di dalamnya yang menghibur dia. Dan Yesus pernah bersuruh, aku akan memberikan ketenangan kepadamu, kedamaian, dan damai yang sejati dimiliki di dalam Yesus Kristus. Bukan damai yang semu, bukan yang damai yang sebentar saja, yang ketika dia menikmati hal-hal yang baik, dia mendapatkan hal-hal yang baik, lalu dia merasa tenang dan damai, lalu kemudian muncul hal yang buruk, bencana terjadi, dan dia mulai merasa khawatir kembali. Oh, itu adalah damai yang semu, saudara. Dan yang ketiga terlebih lagi adalah rasa kematian, dia tidak takut lagi. Sebab apa? Filipi 1:21 mengatakan apa? Sebab bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Oh, saya kasih dalam Tuhan Yesus. Ini adalah salah satu faktor utama untuk membuat kita terhilang dari namanya rasa khawatir, yaitu apa? Berilah dirimu diselamatkan, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang kedua adalah kita harus sering membaca Alkitab. Sesudah kita diselamatkan, kita harus sering membaca Alkitab. Karena sesudah kita diselamatkan, kita harus terus mengejar kebenaran. Karena yang dikehendaki Allah adalah manusia diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Dan kebenaran itu adalah di dalam firman-Nya. Dengan kita membaca Alkitab, bahkan kita merenungkannya, bahkan kita berdiskusi secara kelompok ataupun secara pribadi, kita merenungkannya. Di situ kita mulai untuk belajar melakukannya. Disitulah ada rasa kedamaian yang dihasilkan oleh firman Tuhan. Dan yang ketiga adalah kita mulai terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Tuhan selalu berseru, berdoalah senantiasa. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Karena berdoa adalah nafas hidup orang Kristen, saudara. Karena dengan doa itu ada satu komunikasi yang terjalin dengan baik antara Bapa dengan Anak. Dan tetaplah berdoa. Yang keempat adalah mengucap syukurlah.
dalam segala hal. Sekali lagi ku katakan, mengucap syukurlah. Orang yang sudah diselamatkan adalah orang yang senantiasa mengucap. Karena apa? Apapun yang dia miliki di dunia ini, sekalipun dia tidak memiliki banyak hal di dunia ini, tetapi dia sudah memiliki satu hal, yaitu kerajaan sorga yang bernilai kekal, yang tidak fana. Oh, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, orang yang sudah diselamatkan, salah satu buktinya adalah orang yang senantiasa mengucap syukur. Dan kemudian kita harus senantiasa memuji Tuhan dimanapun kita berada, dengan menaikkan satu puji-pujian, kidung pujian, humnoi atau himne, ya, kidung pujian himne yang memuliakan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oh, kita akan memiliki rasa damai yang terus mengalir di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, sekalipun situasi yang buruk menimpa kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oh, puji-pujian kepada Tuhan, nyanyian rohani, kidung puji-pujian, humnoi, ini senantiasa harus kita panjatkan dimanapun kita berada, di dalam hati kita ataupun keluar dari mulut kita, ketika kita mandi, ketika kita sedang masak, kita sedang mengerjakan suatu pekerjaan. Oh, tetap terngiang di dalam hati dan pikiran kita, itu adalah hal yang sangat baik. Jadi, sungguhkah Anda masih mengalami rasa khawatir? Dan sungguhkah Anda ingin lepas dari rasa khawatir tersebut? Lakukanlah langkah-langkah ini. Anda akan mengalami satu kelepasan yang sebenarnya, kedamaian dan ketenangan yang sesungguhnya. Ada banyak pertanyaan yang bisa muncul. Pertanyaan-pertanyaan lain, sampaikan kepada kami, dan kami akan menjawab dalam seri-seri berikutnya. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha.